Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heti. Alhamdulillah Bu Heti tetap semangat membara. Oke. Betul Bu Heti. Oke Bu Heti. Saya ini ya di kelas itu merasa gundahan yang perlu saya ungkapkan nih untuk hari ini Bu Heti. Ini membuat saya kebingungan seperti itu karena saya memiliki murid ya yang jauh dari orang tuanya. Nah, murid ini dia tinggal bersama ayah saja, tetapi tidak tinggal bersama ibunya. Dan dia di kelas itu memiliki dua sahabat, si A dan si B. Dia ini merasa sepertinya baik-baik saja menurut pengamatan saya. Namun ketika pulang ke rumah gitu, dia bercerita kepada ayahnya kalau dia sering dibully di kelas seperti itu. Nah, ini yang saya bingungkan gitu. Dan semenjak cerita ini muncul begitu, nah ini katanya berulang-ulang kali, dia tuh merasa tidak dicintai dan merenung begitu. Sehingga dalam pembelajaran ini nilainya turun begitu Bu Heti. Ya, maaf, ke-mute tadi. Baik, kalau bisa saya ambil intisari dari cerita Bulina tadi, bahwa ada salah satu murid dari Bulina yang secara latar belakang keluarganya ini ya LDR begitu ya Bulina ya. Betul, betul Bu Ya secara Heti. mungkin karena tidak bersama bundanya begitu ya, bundanya bekerja di luar kota, sehingga si anak ini tinggal bersama ayahnya begitu ya. Kemudian si anak ini secara sosialnya begitu ya, dengan teman-temannya merasa dianya merasa tidak dihiraukan begitu ya Bu Lina ya, tidak dihiraukan dengan teman. Kemudian dia menceritakan kegundahannya ini, kegalauannya ini kepada ayahnya. Seperti itu ya Bu Lina. Kemudian ayahnya menyampaikan kepada Bu Lina bahwa si anak ini mengalami masalah begitu ya Bu Lina. Jadi mengalami kayak pembulian begitu di kelas seperti itu. Kemudian nilainya juga saya lihat itu terus menurun dari awal sampai mau tengah semester ini dia merasa kayak tidak ada perubahan, bahkan malah tidak bersemangat begitu untuk datang ke sekolah seperti itu. Oke, bahkan masalah ini sehingga membuat atau mempengaruhi akademiknya begitu ya Bu Lina ya. Betul sekali Bu Heti. Mari kita bahas bersama ya Bu Lina, kira-kira nanti apa yang bisa dilakukan supaya untuk membantu anak ini keluar dari permasalahan ini. Baik Bu Lina, kalau boleh saya tahu, tadi dari latar belakang keluarganya sudah, kemudian kalau dari temannya ini bagaimana Bu Lina? Mungkin kondisi pendapat kedua teman dekatnya ini tadi kalau tentang dia itu bagaimana Bu Lina? Alhamdulillah ya, kalau pernah suatu ketika si anak ini tidak masuk sekolah, kedua temannya itu saya tanyai gitu, gimana nak perasaanmu ketika C ini tidak masuk seperti itu. Mereka berkata, kangen Ustazah, kasihan dia sakit Ustazah gitu. Malah mereka berdua ini berniat untuk menjenguk, tapi karena kedua anak ini rumahnya jauh dan mereka selalu diantar jemput oleh Gojek seperti itu, jadi mereka tidak sempat untuk datang. Tapi mereka menginginkan kalau memang nanti hari Minggu tetap nggak masuk Ustazah, aku mau ke sana. Nah berarti kan sebenarnya anak ini itu peduli begitu temannya ini terhadap si C ini begitu Bu Heti. Oke, Masya Allah. Berarti sebenarnya kalau dari teman-temannya itu sebenarnya teman-temannya ini care loh ya sama si C ini ya. Nah, betul. Namun pernah suatu ketika si A ini tidak masuk ya, si
si C ini yang merasa dibully ini ya, itu saya tanyai, gimana nak perasaanmu ketika yang A ini tidak masuk gitu. Dia tuh berkata biasa aja gitu. Jadi dia itu kayak cuek-cuek aja, nggak apa-apa kok nggak masuk begitu. Jadi di sini tuh saya berpikir gitu loh Bu Heti, gimana sih permasalahan ini terjadi. Nah, saya ketika ada pembicaraan kedua belah pihak seperti itu dari kejadian ini, jadi saya tuh sedikit bisa menyimpulkan apakah anak ini memiliki sifat yang berkecil hati begitu atas apa ya namanya anak yang kurang curhat kepada orang tua perempuan, mungkin ya kurang kasih sayang begitu, sehingga membuat hati itu kecil gitu. Sedangkan si anak si A ini dia memiliki bunda yang sangat memperhatikan menurut saya. Jadi seperti kayak barang-barangnya, kemudian ketika dia berolahraga keluar untuk outdoor learning itu mesti dibawain bekal yang menurut si C ini itu enak sekali, mamaku biasanya membawakan seperti itu gitu. Jadi banyak hal gitu yang sebenarnya tuh saya sudah memikirkan kira-kira anak ini kenapa seperti itu Bu Heti. Tapi ketika mengidentifikasi ini tuh benarkah ini terjadi gitu. Jadi sebenarnya itu sudah saya lakukan berkala. Cuman apa ya, masih ada pertanyaan besar sekali gitu Bu Heti di benak saya, kenapa ini gitu. Berarti dari Bu Lina sendiri sudah punya praduga ya seperti itu ya untuk anak Iya ini kok itu sampai betul. berlaku atau berperilakuan seperti itu. Bahkan Bu Lina Iya. juga tadi mengidentifikasi banyak hal praduga dan lain sebagainya. Kira-kira ini Bu Lina langkah apa supaya Bu Lina yang bisa dilakukan Bu Lina supaya tahu dari pertanyaan besarnya Bu Lina ini tadi? Mungkin dalam waktu dekat ini ya, mungkin saya akan mengkonfirmasi begitu ya kepada ayahnya begitu tentang kegiatan harian si C ini di rumah. Itu komunikasi dengan orang tua perempuan mamanya ini seintens apa begitu kan, walaupun tidak berkomunikasi secara maksudnya tidak bersentuhan begitu nggih, tidak bertemu langsung, tapi kan bisa lewat handphone begitu ya, dia bercerita tentang ini bagaimana komunikasinya, nanti saya akan segera tanyakan. Kemudian saya juga memberikan pemahaman lebih ya atau perhatian lebih, mungkin anak ini lebih bisa memiliki sedikit merasa oh aku disayangi seperti itu sama ustazah. Mungkin akan saya lakukan pendekatan secara personal. Kemudian saya juga sebenarnya tuh gimana ya, kepingin mempertemukan mereka bertiga. Jadi kira-kira itu permasalahannya apa begitu. Sebenarnya saya ingin di langkah dekat ini seperti itu gitu Bu Heti. Oke, jadi kalau bisa saya rangkum tadi, langkah ke depan Bu Lina tadi, satu, konfirmasi kepada ayah ya, karena yang selama ini dekat dengan Ananda C ini adalah ayahnya. Kemudian juga melakukan pendekatan persuasif ya kepada si C tadi ya Bu Lina ya. Betul, Ya, mungkin betul. menanyakan seperti apa perasaannya di rumah, di sekolah. Juga ingin mempertemukan ketiga teman atau ketiga sahabat ini ya. Begitu ya Bu Lina ya. Nggih, betul Ya, sekali. tiga-tiganya langsung dapat ya Bu Lina ya. Iya, betul. Kira-kira kalau dalam waktu dekat ini targetnya Bu Lina kapan ya Bu Lina? Gimana Bu Heti? Kan tadi dalam waktu dekat. Nah, kalau dalam waktu dekat itu kan belum tentu. Nah, kita coba cari waktu pastinya nih kira-kira kapan ya Bu Lina akan eksekusi langkah-langkah yang sudah dirancang-rancang tadi. Iya, tentunya kalau minggu ini belum bisa ya Bu Heti karena kita berada di luar sekolah begitu. Jadi insya Allah hari Senin atau hari Minggu kalau konfirmasi kita terhadap orang tua masih bisa begitu. Cuman kalau hari libur itu saya kadang karena ini bapak ya, jadi saya seperti kurang sekeco gitu ya. Jadi saya mungkin akan lakukan di di hari Senin saja Bu Heti. Itu akan saya selesaikan insya Allah.
Oke, semoga bisa segera terrealisasi ya Bu Lina ya. Amin, Ya, amin, amin, ya robbal prosesnya sebenarnya sangat alamin. gamblang. Kalau untuk orang tuanya bagi kita jenengan jenengan cari waktu selanya waktu libur begitu ya. Ketika dengan anak-anak mungkin jenengan cari sela-selanya juga ya begitu ya Bu Lina ya. Iya, Ya betul, supaya betul. ini ya Tidak bicaranya nanti bisa lebih leluasa, lebih santai begitu ya Bu betul. ya. Iya, 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 betul sekali Bu Oke, Heti. alhamdulillah. Berarti Bu Lina sudah tahu ini ya langkah ke depannya untuk menghadapi permasalahan sisi ini ya. Iya, iya, langkah saya tentu sudah insya Allah segera dilaksanakan dan tahu nanti bagaimana insya Allah mendapatkan hasil yang terbaik lah. Iya, Amin, amin. amin. Oke, alhamdulillah. Bu Lina bagaimana ini perasaannya tadi setelah pertama ketemu tadi kan kita ini ya ketemu tadi Bu Lina merasa galau, kegadulan ya seperti itu. Betul, Setelah betul sekali. kita ada perbincangan itu bagaimana Bu Lina perasaannya? Alhamdulillah Bu Heti lega. Jenengan sangat komunikatif sekali mendengarkan curhatan saya sehingga saya merasa diri saya ini memiliki teman ya untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Dan terima kasih banyak Bu Heti. Semoga ketika nanti jenengan menghadapi permasalahan yang sama dengan saya begitu nggih. Jangan sampai berlarut-larut seperti saya ini yang tidak segera diselesaikan. Nggih Bu Heti, matur nuwun ingkang sangat terima kasih. Terima kasih atas sharingnya. Semoga bisa segera menyelesaikan permasalahan ini ya Bu Lina ya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Insyaallah disegerakan. Ya, baik kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heti. Sama-sama Bu Lina. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Heti. Apa kabarnya? Ya, waalaikumsalam Bu Lina. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses, ya walaupun kondisi yang panas di luar, tetap semangat. Tetap semangat. Oke, alhamdulillah Bu. Saya juga ikut senang mendengarkannya. Tapi sak amatin ya Bu. Saya amati hari ini Ibu kelihatannya memang bersemangat. Nah, tapi sepertinya tidak seceria biasanya gitu loh Bu. Biasanya yang energik sekali. Nah, mohon izin Bu, apakah boleh tahu kira-kira apa yang ada di benak Ibu mungkin yang bisa saya bantu? Bu Lina ini tahu saya kalau ya ini loh Bu Lina biasa. Walaupun kita di luar seneng tapi ya kan tetap aja ada masalah Bu Lina. Jadi Lina mau ya mendengarkan cerita saya ini Bu Lina. Sangat-sangat mau dan sangat antusias mendengarkan. Monggo dengan senang hati. Semoga jenengan bisa nyaman bercerita dengan saya. Terima kasih Bu Lina. Saya mulai ya Bu Lina. Nggih, monggo Bu. Ini Bu Lina. Sekitar 1 minggu yang lalu Ibu Lina. Saya itu mendapatkan informasi dari tim BK kalau salah satu murid saya anggap saja si A gitu ya Bu. Yaitu hasil PTK-nya Bu. Allah Bu, masa dia IQ-nya 56 Bu. Ya Allah, dan padahal dari kelas 6 Bu. Ya baru ketahuan kalau dia itu punya gitu. Nah, ini tuh saya bingung. Harus bagaimana? Sudah kelas 6 baru ketahuan nanti berhadapan dengan orang tuanya. Terus ini nanti ujiannya apa? Ya Allah. Saya harus bagaimana Bu? Nggih, Bu Heti, saya memahami. Kira-kira apa saja Bu kebutuhan khusus yang telah Ibu Heti identifikasi pada anak ini sebelumnya Bu, sebelum
sebelum ada tes itu gitu loh Bu. Apakah tidak ketahuan sebelumnya seperti itu? Iya Bu, Iya Bu, memang sih memang sih karena karena 2 tahun yang 2 lalu tahun tuh yang yang lalu itu pandemi yang itu ya Bu pandemi ya. itu ya Bu ya. Pandemi itu Pandemi itu akhirnya semuanya daring begitu daring ya Bu. begitu ya Bu. Kalau daring Kalau itu daring itu ya tidak ya tidak terlihat terlihat karena memang karena semuanya di memang rumah semuanya di ya, rumah biar ya tidak biar menutup tidak kemungkinan ada bantuan ada dari bantuan orang dari orang tuanya atau tuanya seperti atau apa. seperti apa. Begitu. Gitu. Kemudian Kemudian naik kelas selanjutnya selanjutnya peralihan peralihan setelah setelah pandemi itu pandemi itu juga sebenarnya tidak juga sebenarnya tidak terlihat terlihat sangat mencolok sangat mencolok perbedaannya dengan perbedaannya dengan teman-teman teman-teman lainnya sehingga lainnya ya kita sehingga kan ya kita oh ya kan sudahlah oh ya mungkin sudahlah mungkin karena itu ini ya ini ya karena itu itu apa Tuhan Tuhan adaptasi dengan adaptasi dengan sekolah di sekolah di luring sekolah lagi luring akhirnya ya lagi sudah akhirnya ya kita sudah kita nyangkanya ya itu nyangkanya ya biasa-biasa itu biasa-biasa naik kelas naik 6 kelas di akhir-akhir 6 kelas di 5 sih akhir-akhir Bu kelas itu 5 cerita sih Bu dari itu kelas cerita dari sebelumnya kelas itu sebelumnya itu kok dia ini ya ini ya kelihatannya itu perkembangannya itu kok lambat sekali begitu. Bahkan begitu. ketika super itu Bu Super kan itu ketawanya, ketawanya, dia itu dia tidak bisa apa itu saya lupa juga saya tidak lupa bisa juga merangkak tidak bisa atau melompat begitu loh Bu. begitu loh Bu. Itu tuh Bu dari situ Bu. Dari situ Bu. Ya, akhirnya Akhirnya ya sudah di awal di awal ini ini karena saat itu di akhir kelas di akhir kelas 5 begitu ya 5 Bu ya. begitu ya Akhirnya Bu ya. kita tuh di awal kelas 6 awal kelas ini. 6 ini. Lah Lah Bu, kok ternyata hasilnya seperti seperti itu. Iya Bu. Berarti apa namanya? Kira-kira ini Bu Heti ini ke depan gitu ya. Tindakan spesifik apa yang bisa dilakukan Ibu Heti untuk anak ini gitu Bu? Tindakan apa kira-kira yang harus untuk mendukung siswa ini untuk belajar itu kira-kira bagaimana Bu? Ya, Yang ini selama ini jenengan lakukan kepada anak ini kan setelah tes tersebut. Ya, ini sih Bu ya. Ini yang menjadi saya tuh harus yang mana dulu begitu Bu. Apa saya itu harus dulu ke orang tuanya dengan kondisi seperti ini. Apa saya itu harus ini gitu loh Bu. Apa ke pihak sekolah kan kalau dengan kan berarti kan dia seharusnya masuk gitu ya Bu ya. Nah, saya tuh bingung juga gitu loh harus yang mana dulu yang sampaikan. Nanti kalau orang tuanya terus orang tuanya enggak lama juga. Tapi kalau saya langsung ke istilahnya ke dapur begitu ya Bu ya. Iya. Kalau orang tuanya ya salah juga ya Bu ya. Iya. Mungkin di sekolah juga ada tim untuk siswa berkebutuhan khusus Bu, untuk tim yang memang apakah jenengan juga sudah menyampaikan ke pihak sekolah begitu Bu? Kan sebagai bukan maksudnya kepada kepala sekolah mungkin melaporkan gitu nggih jenengan sebagai wali kelas bahwa Ananda seperti ini gitu sudah sebenarnya Bu ya. Iya Bu, kemarin kan memang kalau prosedur sekolah itu kan biasanya di info dari tim BK-nya. Kemudian tim BK-nya sih Bu yang melakukan lanjut. Berarti sudah ada pendampingan sebenarnya ya Bu Heti ya. Bu Heti istilahnya sudah melakukan pelaporan ini kepada sekolah sehingga sekolah mendampingi Bu Heti sebenarnya begitu nggih. Untuk ke orang tua ini yang belum ya Bu Heti nggih. Berarti untuk tindakannya pelaporannya nggih. Apakah Bu Heti dalam waktu dekat ini misalnya apakah tidak ada kayak pertemuan ya misalnya kalau di tempat saya tuh mau PTS itu ada kayak pelaporan hasil Ananda kayak open class begitu. Mungkin di Bu Heti adakah kegiatan tersebut yang bisa kita dipertemukan gitu dengan orang tua terkait perkembangan belajarnya gitu Bu Heti? Tidak ada pembantu? Ya, harusnya begitu ya Bu ya. Iya, karena memang namanya anaknya orang tua gitu berarti memang hak kewajiban orang tua untuk mengetahui kondisi anaknya Bu ya. Iya Bu Heti. Mungkin berarti saya mulai ada pandangan Ibu. Berarti saya nanti itu konfirmasi ke orang tua dulu, kemudian baru istilahnya menawarkan begitu ya, menawarkan ini bagaimana kalau anak
dimasukkan secara dapatnya dimasukkan siswa inklusi. Saya beri pandangan seperti ini. Saya juga akan tahu seperti apa nanti langkah ke depan begitu ya. Ke SMP-nya atau nanti nasibnya ke depan begitu ya, supaya saya bisa memberikan wawasan luas kepada orang tuanya juga khawatir begitu ya. Setelah itu setelah saya tawarkan, saya menunggu keputusan beliaunya, baru saya secara ini ya Bodik baru bisa ini itu tadi sesuai dengan pilihan orang tua tadi. Iya sih Bu, sepertinya ya Bu ya. Bagaimana lagi memang orang tua kan harus tahu ya tahu Iya, betul Bu Heti. Semoga nantinya dengan dengan orang tua tahu sehingga anak tersebut bisa mendapatkan penanganan dan pembelajaran yang memang harusnya dia dapatkan secara secara mudah yang dia pahami, seperti itu Bu Heti. Luar biasa sekali jenengan bertanggung jawab sekali Bu Heti ya, dengan perkembangan anak-anak yang ada di kelas ya Bu Heti. Apakah hanya satu anak ini Bu Heti yang ditemukan Bu Heti? Kalau untuk siswa saya sendiri sih satu ini ya, baru satu ini baru makanya saya harus bagaimana ini. Nah, Bu Heti kira-kira nih rencana ke depannya Bu Heti nih, kalau sudah orang tua tuh tahu begitu nggih Bu Heti nggih. Kira-kira apa gitu Bu Heti rencana yang akan dibuat untuk mencapai tujuan belajarnya Bu Heti? Biar anak ini bisa berkembang sesuai dengan bagaimana dia cara berpikirnya begitu Bu Heti. Rencana Bu Heti sendiri itu bagaimana? Kalau rencana saya berarti setelah konfirmasi ke orang tuanya, kalau orang tuanya setuju anaknya sebagai siswa inklusi, maka saya pembelajaran juga akan membedakan begitu ya Bu ya. Kalau teman-temannya mungkin secara materi pembelajarannya sudah jauh, mungkin saya akan sesuaikan dengan ini dia sampai mana. Begitu juga nanti dengan latihan soalnya, produknya itu juga akan saya sesuaikan supaya memang yang diinginkan tujuan pembelajaran itu juga bisa nikmati, juga bisa diraih oleh ini tadi. Kan saya juga sudah istilahnya kalau ada Bodik, ada keterangan tadi kan sudah aman gitu ya, kalaupun masuk S1-nya dia sudah ada keterangan seperti itu, berarti aman gitu, walaupun ada istilahnya persaingan gitu ya kan ya sudah ada khususnya Bu ya. Itu sih Bu. Iya, luar biasa, rencana yang sangat bagus Bu Heti. Lalu kira-kira apa masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain itu Bu Heti? Setelah ini jelas secara pembelajaran mungkin saya akan ada pembedaan tadi ya Bu ya. Tapi sambil ya namanya ikhtiar ya Bu ya. Sambil kita meningkatkan usaha untuk meningkatkan dari motoriknya, saya akan kerjasama dengan kira-kira dengan perkembangan seperti ini itu perlu apa motorik atau apa ini yang perlu ditingkatkan lagi namanya kita memberikan pelayanan ya semaksimal mungkin gitu ya Bu ya. Itu sih. Nggih. Subhanallah, luar biasa Bu Heti, langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat-sangat bagus sekali. Saya juga setuju sekali Bu Heti. Luar biasa, ide-idenya cemerlang sekali. Nah, kira-kira nanti bagaimana Bu Heti cara komitmen apa gitu yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu Heti, sehingga nanti bisa dapat mengevaluasi begitu nggih untuk kemajuan anak ini, sehingga rencana Ibu Heti itu bisa terlaksana dengan baik Bu Heti.
Kalau saya yang jelas tidak mungkin melakukan ini sendiri ya, Bu Lina, ya. Karena ini ya tanggung jawab yang berat gitu. Jadi nanti saya akan minta kerja sama BK, kemudian pastinya juga orang tua. Karena kalau untuk pendidikan tadi ya saya minta konsultasi atau saran-saran, referensi, kegiatan seperti apa sih yang bisa meningkatkan kemampuannya si anak ini. Kemudian nanti ada evaluasinya ya Bu ya. Jadi nanti mungkin dibuatkan tabel gitu ya Bu ya. Tabel yang isinya seperti jurnal. Nanti isinya ya tanggal sekian pelaksanaan treatmentnya, kemudian di hari itu ada treatment apa, nah itu nanti diketahui oleh tim BK, dan juga kita akan berikan pelaporan kepada orang tua. Harapannya di rumah itu orang tua juga ikut melakukan treatment tersebut, jadi bisa selaras semuanya, di sekolah di rumah itu bisa maksimal hasilnya. Juga ada form evaluasi monitoring dari orang tua. Wah, ide bagus sekali Bu Heti ini. Semuanya semoga dapat terselesaikan dengan baik Bu Heti, dan Ibu Heti dapat bekerja dengan suasana yang baik, dapat membimbing anak-anak dengan sesuai dengan kemerdekaan belajarnya sendiri-sendiri gitu Bu Heti. Semoga saya dan Bu Heti bisa mengambil hikmah dari kejadian ini ya Bu Heti. Luar biasa ide-idenya Bu Heti. Semoga Bu Heti tenang. Bagaimana perasaannya Bu Heti setelah bercerita dengan saya ini? Alhamdulillah, terima kasih Bu Lina. Padahal ya ini Bu ya. Saya sendiri ya tadi yang mengatakan ya luar biasa Bu Lina ini bisa mengarahkan saya sampai seperti itu. Keluar sendiri ya idenya ya ternyata. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Lina ya. Ya Allah, Bu Heti sama-sama. Saya juga mendapatkan ilmu yang manfaat sekali dari jenengan Bu Heti. Semoga kedepannya ketika saya menghadapi permasalahan yang sama dengan Bu Heti, saya bisa menyelesaikan dengan ide-ide cemerlang seperti Bu Heti. Amin amin ya robbal alamin Bu Heti. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama belajar Bu Heti, kita sama-sama menenangkan diri bahwa pendidik itu tentunya harus mengarahkan semua kemerdekaan belajar setiap individu. Luar biasa Bu Heti. Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah ya? Itu ya? Sudah lebih lega nggih? Ya, terima kasih sekali lagi ya Bu Lina. Iya, sama-sama Bu Heti. Saya sudah tahu pandangan ke depan ini saya harus seperti apa. Seperti apa? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Heti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.